Ya, New Developmentalism. Iya, jadi itu yang disasar itu. Oke, udah pukul 9 kita mulai ya Pak ya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali secara live baik via Zoom maupun adik-adik mahasiswa yang live juga menyaksikan di YouTube. Pada kesempatan kali ini sangat senang sekali kita bisa belajar nantinya ke depan dengan pemateri yang sangat ahli di bidangnya. Insyaallah nanti kita akan mendengarkan bagaimana konfigurasi pemikiran Islam pada masa klasik berkaitan dengan dinamika metode dan urgensinya untuk era kontemporer. Nah, yang akan berbicara adalah Dr. Andes Yusdani MAG. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai Direktur Program Doktor Hukum Islam di fakultas tersebut. Secara pribadi, beliau adalah guru, sahabat, sekaligus mentor saya di dunia akademik, mulai dari jenjang S2 sampai hari ini. Nah, sangat cukup beralasan bagi saya untuk mengajak beliau dalam kegiatan visiting lecture yang diselenggarakan oleh Prodi Perbankan Syariah. Ini sekaligus saya menyampaikan permohonan izin dari Kaprodi karena dalam perjalanan tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sungguh pun demikian, mudah-mudahan kegiatan visiting lecture ini bisa menambah khazanah pemahaman kita terkait dengan pemikiran Islam dan filsafat. Sejatinya Islam dan pemikiran Islam memang sesuatu yang berbeda. Islam sebagaimana yang kita yakini itu bersifat final dan kita tidak membuka ruang perdebatan. Kalaupun ada yang mau berdebat ya silahkanlah. Ranahnya keyakinan menurut hemat saya bukan untuk diperdebatkan. Akan tetapi pada konteks pemikiran Islam sebagaimana yang disampaikan Abdul Karim Soros, paham keagamaan itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang debatable, sesuatu yang bisa kita uji secara argumentasi. Nah, perkembangan pemikiran Islam tentunya sangat linear atau in line with kemunculan Islam itu sendiri. Islam baik Arab pra-Islam maupun setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Nah, artinya sejak itu gagasan atau pemikiran tentang Islam itu sudah muncul sampai hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa apapun keadaannya, dengan mempelajari pemikiran Islam dan filsafat, kita bisa mencari bersikap lebih arif, lebih bijaksana terhadap berbagai macam perbedaan. Nah, terlepas dari itu, dalam konteks bangunan keilmuan, memahami pemikiran Islam ini sangatlah penting. Sebagai contoh adalah pemikiran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Banyak teori khususnya yang sejak ditulis oleh Joseph Alois Schumpeter yang menyatakan adanya the great gap, adanya keterputusan pemikiran ilmu ekonomi sejak pertama kali mulai dirintis pada masa Yunani kuno, kemudian itu terjadi the great gap, lompatan yang sangat jauh sekali sampai hadirnya tulisan Thomas Aquinas, Summa Theologica, yang kemudian dilanjutkan baru muncul gagasan itu dalam konstruksi yang sedikit sistematis melalui karya Adam Smith, The Well of Nations. Nah, padahal pada masa-masa tersebut
kita mengetahui banyak gagasan lain yang berkembang seperti dari khazanah pemikiran Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengar bagaimana konstruksi atau konfigurasi pemikiran Islam pada masa klasik, khususnya dalam konteks kerangka metode yang dikembangkan dan manfaatnya apa sih yang bisa kita ambil, kita kembangkan untuk konteks hari ini. Kepada guru saya, Dr. Yusdani, kami silakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan alhamdulillah hari ini sesuai dengan rencana kita akan sharing ya tentang konfigurasi pemikiran Islam klasik ya, tentunya isu metodologi dan sebagainya. Dan juga salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah kita ya dalam menuntun kita menuju kebaikan, menuju kemajuan dan sebagainya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jambi ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Kaprodi, Sekprodi, kemudian juga kepada para dosen dan juga yang saya kira juga mahasiswa ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi, mahasiswa juga ikut di dalam kegiatan ini ya. Saya kira ini sangat penting ya, sangat penting. Ya rupanya kita menghadapi COVID ini banyak blessing in disguise. Jadi ada sesuatu yang saya kira banyak maknanya, banyak manfaatnya. Salah satunya kita ya saya kira di mana-mana setiap hari itu ada yang namanya webinar itu ya. Dan tidak kalah pentingnya terima kasih kepada Dr. Adi Arrahman ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Mas Adi sudah meraih gelar doktor ya. Dan saya kira ini sedikit banyak tentu akan menambah asupan sumber daya untuk memperkuat Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya dan juga UIN Jambi pada umumnya. Ya. Baik, saya kira saya di sini hanya sebagai pemantik diskusi saja ya. Dan tadi itu sebenarnya sudah saya siapkan lah, slide. Mungkin bisa saya tampilkan Mas Adi ya, bisa saya tampilkan. Silakan Pak. Oke. Kok kayaknya saya harus dijadikan co-host gitu ya. Udah. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebagai sebuah pengantar ya, pengantar ini hanya sebagai pengantar. Saya kira tadi Mas Adi sudah memberi prolog kepada kita ya, bahwa ternyata sekarang ini sarjana-sarjana Muslim yang kontemporer, saya kira juga mereka sepakat dengan asumsi yang kita bangun bahwa kemajuan dan kegemilangan Islam harus bertitik tolak dari turas. Ya, turas atau Islamic legacy atau Islamic heritage itu tidak boleh dilupakan ya. Nah, maka misalnya dua pemikir kontemporer ya, itu adalah Muhammad Habib Al-Jabiri misalnya, dia mengatakan dalam sebuah karyanya At-Turas wal Hadatsah. At-Turas wal Hadatsah. Artinya modernitas itu bisa dijawab dengan At-Turas ya, At-Turas. Mohon maaf Pak, mungkin bisa di slideshow dulu Pak. Oke. Oke. Nah, jadi saya kira tadi sudah saya sampaikan sebagai prolog. Jadi dua pemikir mungkin salah satunya adalah Muhammad Habib Al-Jabiri misalnya, dia mengatakan ada sebuah karya At-Turas wal Hadatsah. Jadi itu At-Turas itu artinya itu adalah azana intelektual kita,
Jadi terutama di era klasik ya. Nah, kemudian wal hadasa. Artinya umat Islam bisa menjawab tantangan modernitas atau apapun istilahnya jika mereka bisa memaknai dan juga menafsirkan kembali turos. Ya, turos itu saya kira banyak bidangnya ya, terutama saya kira juga dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian di sisi lain misalnya Hasan Hanafi itu satu arah pemikirannya, dia mengatakan turos wa tajdid. Jadi pembaharuan itu harus bertitik tolak dari aturan, jadi hazanah yang sudah ada. Gitu. Nah, jadi saya kira ini urgensinya kita membaca ulang tentang aturan. Maka sekarang ada semacam gerakan ihya'ut turas, ya, menghidupkan kembali turas. Ya. Ya tentunya cara kita menghidupkan kembali mungkin dengan cara baca yang berbeda. Ya. Tapi saya mengatakan ya jangan kita ihya uturos itu ya artinya terlalu tekstual. Nah tekstual itu salah satu contoh misalnya, ya itu tidak salah sih, tidak salah. Ketika ada sebuah komunitas ingin mencontoh Nabi gitu ya, tapi yang dicontoh itu saya kira hanya bersifat teknis gitu ya. Ya salah satu contoh misalnya ketika makan pakai 3 jari, saya kira itu bukan bidang kita itu. Saya kira bidang kita itu bukan itu ya. Yang akan kita kembangkan adalah aspek yang lain gitu ya. Aspek lebih kepada aspek metodologi ya. Nah, jadi sesungguhnya juga di sini kita ingin mengatakan bahwa ya seperti juga misalnya dikatakan oleh Pak Zul Rahman, dia mengatakan bahwa di dalam pemikiran keislaman yang lebih konkret lagi misalnya di dalam bidang fikih ya, di dalam bidang fikih dia mengatakan ijtihad yang produktif kreatif harus dimulai dari taklid. Nah, saya kira taklid di sini bukan dalam arti taklid yang selama ini kita tolak. Tapi taklid di sini lebih kepada persoalan yang sudah ada. Hazanah yang sudah ada kita manfaatkan. Itu adalah efektif dan efisien ya. Jadi secara prinsipnya adalah memanfaatkan hazanah yang sudah ada. Nah itu yang kita sebut dengan taklid dalam bahasa Fazlur Rahman gitu ya. Nah jadi termasuk juga misalnya di dalam bidang ekonomi ya. Nah ini ekonomi Islam misalnya kalau kita baca dalam rentang sejarah, dalam perspektif sejarah periodisasi pemikiran ekonomi Islam mungkin bisa disederhanakan menjadi 4 fase ya, bisa saja 5 fase juga bisa, tetapi mungkin lebih mudah dipahami itu ada 4 fase ya. Periode pertama itu adalah pada tahap meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam ya. Dimulai sejak Islam hingga pertengahan abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai ke 11 Masehi. Ya, saya kira ini adalah masa klasik ya, masa klasik. Nah, pada tahap ini pemikiran ekonomi Islam pada umumnya bukanlah dibahas oleh para ahli ekonomi, tapi melainkan dirintis oleh para fuqaha, sufi, teologi dan juga filosof muslim. Nah, artinya kalau kita mau menggali tentang bagaimana butir-butir atau dasar-dasar ekonomi Islam itu dikembangkan di dalam hazanah intelektual Islam, maka kita di era klasik itu bisa kita baca misalnya di dalam karya-karya yang sudah dirintis oleh para fuqaha ya, para sufi, para teolog dan juga para filosof ya. Nah, ini tentunya ini akan berimplikasi dengan nanti bagaimana kita mempelajari ekonomi Islam dalam konteks sekarang, itu kontekstualisasinya seperti apa ya. Nah, jadi itu periode yang pertama. Nah, kemudian fase yang kedua, ini yang disebut dengan fase yang sangat cemerlang, yaitu berlangsung dari abad ke-11 sampai abad ke-15 ya. Pada masa ini para fuqaha, sufi, filosof dan teolog mulai menyusun bagaimana seharusnya umat Islam melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi. Tidak hanya merujuk Al-Qur'an dan tradisi kenabian, tapi juga mulai mengembangkan pendapat-pendapatnya sendiri. Nah, kita mungkin bisa misalnya mempermasalahkan apakah mudharabah atau murabahah yang kita kembangkan sekarang itu jangan-jangan itu copy paste dari murabahah yang dikembangkan di era ini atau di era klasik atau di era pertengahan ini ya. Jadi saya kira itu persoalan ya. Makanya ada orang yang mengkritik ya, kalau murabahah begitu apa modifikasinya untuk konteks Indonesia sekarang misalnya. Karena karakteristik budaya kita berbeda dengan murabahah atau mudharabah yang sudah dilakukan di era klasik itu ya. Nah, jadi itu barangkali yang menjadi persoalan. Jadi di sini sudah mulai pemikiran ekonomi Islam itu bukan hanya merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis atau tradisi lagi,
tapi juga sudah mulai mengemukakan pendapat-pendapat yang akhirnya itu kreativitas pemikiran para mujtahid di era itu ya. Nah, jadi era ini yang kita sebut dengan era yang disebut dengan era yang sangat cemerlang ya. Nah, juga fase ketiga, saya kira fase ketiga ini secara simple bisa kita pahami adalah fase yang sangat stagnan atau stagnasi dengan kemunduran dunia Islamnya. Ini saya kira faktornya karena di era ini adalah era yang kita sebut dengan era kemunduran dunia Islam atau disebut dengan asrul jumud ya. Asrul jumud atau dikatakan itu era kejumudan ya. Nah, kemudian fase keempat, ya saya kira sekarang ya, fase keempat dan sampai sekarang itu adalah fase modern. Ya. Nah, fase modern ini muncul pakar-pakar ekonomi Islam profesional. Ya. Jika kita membahas ekonomi sebelumnya, dilakukan oleh para fuqaha, filosof, teolog, dan sufi, maka pada masa modern dikembangkan kalangan sarjana ekonomi atau cendikiawan muslim yang tidak sedikit juga mendapat pendidikan barat. Ya. Saya kira ini adalah sebuah wacana dan sebuah pemikiran yang menurut saya ini adalah sangat sangat perlu kita apresiasi konteks yang ada di era modern ini. Nah, ini barangkali kalau kita baca ya, ini jejak perjalanan pemikiran ekonomi Islam, sebuah kekayaan yang pantas kita banggakan dan hadirkan dengan kontekstualisasi pengembangan dalam sehingga relevan dengan konteks sekarang. Nah, ada sebuah kata kunci, saya kira ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, yang kita sebut dengan kontekstualisasi. Ya. Jadi ada kata kunci kontekstualisasi. Ya. Atau juga mungkin ada kata lain yang bisa mewakili gagasan ini bahwa pengembangan ekonomi Islam sekarang itu harus ada kontekstualisasi. Ya mungkin dalam bahasa yang biasanya dikemukakan oleh para santri itu kan, jadi mengambil yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik itu kan, jadi itu ada kaidah itu ya. Saya kira itu juga bisa berlaku, walaupun itu sebetulnya kalau kita baca itu bukan milik NU itu, bukan ya. Jadi kalau orang itu sering mengatakan itu bukan milik NU itu ya, itu milik khazanah intelektual Islam gitu ya. Jadi jangan nanti diklaim itu milik NU, tidak. Menurut saya secara intelektual, secara khazanah intelektual itu adalah milik umat Islam ya, bukan milik NU. Nanti saya khawatir nanti diplesetkan loh. Itu kan biasanya yang disampaikan oleh NU. Tetapi saya kira bukan milik NU semata, itu adalah milik kita dalam kaitannya dengan pengembangan khazanah intelektual Islam. Termasuk di dalam pengembangan ekonomi Islam. Nah, barangkali kita akan lebih menarik juga misalnya ketika kita berbicara bagaimana Islam ya dan peranata sosial. Bagaimana kita membaca konsep Islam dan peranata sosial? Paling tidak dalam kaitannya dengan pembacaan tentang konsep Islam dan peranata sosial, itu ada 3 pola yang barangkali yang secara umum bisa kita pahami. Ya, bisa kita pahami. Pertama, Islam mengambil sebagian tradisi dan meninggalkan sebagian tradisi lainnya. Ya, saya kira yang paling konkret itu adalah salah satu contohnya itu di dalam dalam peranata hukum Islam ya. Peranata hukum Islam itu paling banyak saya kira kita berikan contoh itu. Nah, kemudian yang kedua, polanya tidak, Islam mengambil dan meninggalkan tradisi Arab secara setengah-setengah dan mengurangi atau menambahkan adat dan praktek pra-Islam ya. Nah, ini saya kira juga ini dilakukan Islam. Nah, kemudian yang ketiga, itu Islam meminjam norma-norma tersebut dalam bentuknya yang paling sempurna tanpa mencerna dan mengubahnya namanya. Nah, karena sifatnya yang selalu berdialektika dengan realitas itu, maka tradisi keagamaan, tradisi pemikiran dapat berubah sesuai dengan konteks sosial kultural suatu masyarakat. Yang ingin saya sampaikan dalam kaitan ini adalah bahwa sebetulnya Islam secara antropologi, secara sosiologi, itu bukan agama yang misinya untuk cuci gudang. Apa yang saya maksud dengan cuci gudang? Jadi tidak semua peranata itu Islam datang dihabis semua, tidak. Ada yang dipertahankan, ada yang dimodifikasi. Ada juga yang dikembangkan lebih lanjut. Ya kita misalnya dalam konteks peranata sosial, ya sekarang saya kira juga di negara modern ya, itu tentang gagasan misalnya syuro atau demokrasi dalam bahasa sekarang. Kalau kita baca secara historis dan antropologis, ternyata syuro yang ada di dalam Al-Quran yang selama ini mungkin diklaim itu adalah asli Islam, dalam arti asli yang diambil itu ternyata secara antropologi, secara historis,
itu bukan asli Islam. Itu adalah tradisi Arab. Tapi diambil oleh Islam karena itu baik. Ya, itu baik. Cuma Islam sedikit modifikasi. Musyawarah atau syuro di era Arab pra-Islam, Arab pra-Islam itu lebih kepada ikatan qabilah, ikatan darah. Tetapi begitu Islam mengambilnya, maka itu diganti dengan ikatan iman. Begitu juga misalnya yang paling terkenal menurut saya itu adalah hukum qisas. Hukum qisas. Hukum qisas itu pada prinsipnya itu adalah bukan asli Islam, tapi Islam ambil dari tradisi yang ada di pra-Islam, Arab Jahiliyah itu. Islam tetap mengambil itu, tetapi Islam memodifikasinya. Yaitu tadi di zaman Arab pra-Islam, itu qisas itu lebih kepada berorientasi ikatan darah dan ikatan kabilah. Tapi begitu Islam mengambilnya diganti menjadi ikatan iman. Nah, jadi saya kira itu yang bisa kita berikan contoh, dan juga saya kira banyak yang lain-lain ya, bisa kita kembangkan lebih lanjut gitu ya. Nah, itu sampai contoh-contoh yang barangkali yang ingin saya katakan, sebetulnya Islam itu rahmah dan ramah gitu kan, rahmah dan ramah itu ya, terkait dengan masalah peranata sosial. Nah, kemudian dengan kata lain ya, pemikiran Islam sesungguhnya secara antropologis dan sosiologis dibentuk oleh dialektika terus-menerus antara dimensi universalitas dengan dimensi partikularitas. Ya. Saya kira ini dialektika itu yang selalu terjadi ya, antara aspek universalitas dengan aspek partikularitas. Ya, tadi sudah saya jelaskan salah satu contoh misalnya. Nah, hal ini didukung ya bahwa pemikiran Islam banyak mewarisi secara kreatif tradisi dan kepercayaan Arab pra-Islam. Ya, pra-Islam. Ibadah haji, mengagungkan Ka'bah, menyucikan bulan Ramadan, hukuman bagi pelaku zina, pencuri, peminum khamar, hukum qisas, dia tradisi syuro, poligami, dan lain adalah tradisi masyarakat Arab yang telah diadopsi oleh pemikiran Islam. Nah, jadi kalau misalnya kita secara antropologis dan juga sosiologis dan juga historis, mungkin ya hanya berapa yang kita klaim sebagai asli dari Islam itu ya. Nah, bahkan ibadah sholat dengan baca yang ayat suci mencertai itu merupakan sisa-sisa pemujaan yang dilakukan orang-orang Kristen Syria. Ini berarti pemikiran Islam yang kini telah hadir dalam bentuk yang mapan kokoh selalu merupakan racikan antara wahyu dan tradisi. Nah, saya kira ini tantangan kita bagi kita yang sekarang ini ya, bagaimana wahyu itu pemanaannya kita kaitkan, kita pertautkan, kita dialogkan dengan tradisi. Nah, dan tidak bisa lagi kita hanya mengatakan hitam putih, black and white, atau hanya semata-mata normatif, tidak bisa lagi. Tetapi sekarang saya kira tuntutannya betul-betul bagaimana kita mencari pola hubungan antara wahyu dan tradisi itu betul-betul solutif dan juga kontributif untuk pengembangan pemikiran Islam ke depan, termasuk dalam bidang pemikiran ekonomi Islam. Ya. Nah, jadi saya kira ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mengembangkan pemikiran Islam sekarang, atau termasuk di dalamnya adalah pemikiran tentang ekonomi Islam. Gitu ya. Nah, dari contoh-contoh yang sudah kita sampaikan tadi, sebetulnya kalau kita teorikan itu ada 3 teori pembacaan relasi Islam dan peranata sosial. Pertama itu adalah yang kita sebut dengan konsentrisitas, berarti Islam lebih dominan. Ya, salah satu contoh mungkin dalam bidang akidah, itu jelas ya, dalam bidang akidah itu Islam mengakomodasi keinginan dan juga fitrah manusia untuk beragama itu sangat dihargai oleh Islam. Islam tidak menafikan itu, tetapi Islam mengatakan keyakinan yang benar itu ini. Pengakuan Islam itu adalah yang benar itu adalah ini. Dalam arti kalau kita kaitkan di sini adalah monoteisme, ya monoteisme. Jadi itu adalah masalah monoteisme itu adalah ajaran yang dikatakan lebih konsentrisitas dalam bidang akidah. Jelas Islam itu lebih mengatakan konsentrisitas karena dia mengatakan keinginan untuk beragama dan juga secara kodrati dan fitrawi manusia itu membutuhkan agama itu perlu diakomodasi, tetapi kepercayaan yang benar itu adalah tauhid. Nah, itu yang kita sebut dengan konsentrisitas.
Nah, kemudian juga ada yang kita sebut dengan konvergensi. Nah, Islam dengan apa namanya dengan peranata sosial, baik di dalam hukum Islam, politik dan sebagainya, termasuk juga dalam bidang ekonomi, itu ya 50-50. Jadi ambil dari Islam separuh, ambil juga dari apa namanya dari realitas atau apa namanya yang kita sebut dengan partikularitas itu separuh, 50-50. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga yang kita sebut dengan kontinuitas. Islam itu hanya melanjutkan yang sudah ada. Berarti Islam tidak terlalu dominan di situ, ya. Tidak terlalu dominan di situ. Tadi saya kira yang sudah saya sampaikan salah satunya misalnya terkait dengan syuro, terkait dengan apa namanya kisah dan sebagainya itu paling konkret. Itu sebetulnya lebih kepada kontinuitas. Jadi ini yang kita sebut dengan teori trikon, ya, trikon. Nah, ini teori ini kita ambil ya diambil dari ini agar lebih memudahkan saja untuk memahami tentang apa relasi Islam dan peranata sosial itu, ya. Itu kita ambil dari teorinya Ki Hajar Dewantara dalam bukunya teorinya ada teori kebudayaan antara kebudayaan daerah dengan kebudayaan nasional itu ya. Nah, jadi saya kira ini jadi sebetulnya bisa kita baca artinya relasi Islam dan peranata sosial itu ya itu ada kita sebut dengan teori trikon. Jadi 3 kon. Jadi ada konsentrisitas, ada konvergensi, juga ada kontinuitas ya. Nah, berikutnya ada juga yang membacanya dengan model islamisasi, peribumisasi, negosiasi, dan koeksistensi. Ya. Ada juga yang membacanya model seperti ini. Jadi ada islamisasi, ada peribumisasi, ada negosiasi, dan koeksistensi. Artinya ini akan sangat tergantung kepada persoalan yang dihadapi. Ya. Ada islamisasi, peribumisasi, negosiasi, dan juga koeksistensi. Gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita pahami bersama, bahwa sebetulnya Islam itu boleh ditafsirkan dengan kacamata lokalitas. Saya kira itu yang barangkali yang perlu kita pahami bersama. Jadi ada juga teori yang juga disebut ada little tradition, ada juga great tradition. Itu juga bisa dibaca dengan model-model seperti itu. Nah, sebagai pemantik diskusi, saya kira juga ini ada yang saya sampaikan ini. Sebetulnya kalau kita baca secara keseluruhan tentang konfigurasi pemikiran Islam klasik, itu saya mengatakan ruhnya itu adalah cultural cross spiritualization. Jadi Islam itu sangat terbuka dengan budaya-budaya apapun selama itu sesuai dengan ajarannya, dan dia tidak pernah Islam itu datang ke muka bumi untuk menghabisi semua budaya, semua kearifan lokal. Tidak. Islam itu ya saya kira makanya saya kata kuncinya ramah dan rahmah gitu. Ramah dan rahmah. Nah, jadi tidak ada indikasi kuat Islam itu untuk menghabisinya. Maka sebetulnya ini barangkali yang secara umum kalau kita baca yang kita sebut dengan cultural cross spiritualization. Dalam bahasa lain itu hebrida. Hebrida. Jadi budaya hebrida. Dalam rangka untuk mengembangkan budaya baru, lebih kuat itu adalah hebrida gitu ya. Jadi cultural cross spiritualization. Nah, oleh karena itu tentunya di sini barangkali yang menjadi persoalan kita sekarang adalah ya tadi sudah saya sampaikan di buka ekonomi Islam misalnya dalam konteks sekarang itu saya ada sedikit persoalan barangkali bisa kita persoalkan tentang pengembangan ekonomi Islam. Apakah ekonomi Islam itu tidak boleh menyentuh misalnya aspek klasik ini karena itu sudah bagian masa lalu. Jadi ekonomi Islam itu orientasinya kepada kontemporer. Nah, barangkali salah satu implikasinya adalah ketika kita belajar ekonomi Islam, kalau kita sepakat dengan adanya konfigurasi pemikiran Islam klasik, maka tidak bisa tidak ekonomi Islam harus belajar fikih muamalah. Tidak bisa tidak. Itu konsekuensinya. Jadi mengapa saya katakan penting? Karena fikih muamalah itu mungkin bisa kita klaim sebagai salah satu contoh konkret dalam sejarah tentang penerapan ekonomi Islam. Walaupun dia masih bersifat normatif ya, tetapi itu adalah salah satu contoh konkret dalam realitas sejarah gitu ya. Nah, oleh karena itu disinilah barangkali yang menjadi PR kita bersama untuk konteks sekarang ya. Terkait dengan pengembangan ekonomi Islam itu sepertinya tidaklah menjadi halangan misalnya
juga di Indonesia barangkali juga sudah saatnya kita mengembangkan ekonomi Islam dengan model kearifan lokal, ya, kearifan lokal. Dan mungkin saya kemukakan sedikit, itu disertasinya Dr. Adi Rahman itu sedikit banyak itu adalah salah satu cara bagaimana ekonomi Islam itu dengan dibaca dengan perspektif lokalitas, tapi tetap dia bertengger di universalitasnya, ya. Nah, itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Nah, oleh karena itu disinilah barangkali tantangan kita secara akademis, secara metodologis, ya. Baik kita mengembangkan pemikiran Islam secara umum maupun khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Tantangan kita adalah bagaimana kita mengembangkan khazanah yang sudah ada. Ya. Tentunya dengan cara baca sesuai dengan konteks dan dinamika sekarang. Nah, salah satu yang kita tawarkan, kita adalah mengatakan cultural cross spiritualization. Jadi itu adalah artinya silang budaya yang menyuburkan. Silang budaya yang menyuburkan. Dan saya kira ini bisa kita kembangkan lebih lanjut, ya, dalam berbagai hal tentang cultural cross spiritualization ini. Dan saya kira juga di dalam kaidah-kaidah legal maxim, ya, qawaid fiqhiyah itu, ya, saya kira banyak juga itu yang berorientasi kepada cultural cross spiritualization ini, ya. Nah, jadi saya kira ini yang barangkali yang perlu kita seriusi, ya, untuk mengembangkan pemikiran Islam secara umum dan juga khususnya pemikiran ekonomi Islam yang akan kita kembangkan di Indonesia. Dan juga tadi sudah saya sampaikan, nampaknya kita belajar ekonomi Islam itu tidak bisa kita menolak, kita juga harus belajar yang kita sebut dengan fikih muamalah. Karena fikih muamalah itu adalah salah satu contoh konkret dari penerapan ekonomi Islam dalam realitas sejarah, gitu ya. Nah, saya kira itu Mas Adi, ya, sebagai sebuah pemantik diskusi. Sebetulnya saya juga ingin mendengar, ya, dari teman-teman dari mahasiswa, ya, terkait dengan masalah bagaimana pengembangan ekonomi Islam kita berbasis berbasis khazanah intelektual, kemudian juga kita kontekstualisasikan dalam konteks sekarang sesuai dengan dinamika, sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan perkembangan masyarakat secara sekarang, gitu ya. Saya kira itu Mas Adi sebagai pemantik diskusi, ya. Nanti sebetulnya kita arahkan banyak kepada diskusinya, ya. Jadi saya kira aja saya sebagai pengantar untuk diskusi lebih lanjut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan waktu saya kembalikan kepada Mas Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Isdani yang sudah memberikan pemantik untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, saya mempersilahkan teman-teman yang baik yang ada di YouTube maupun di ruangan Zoom ini untuk mengajukan pertanyaan. Boleh raise hand, boleh diketik. Nanti saya akan bacakan. Namun sebelumnya mungkin saya terlebih dulu nih Pak untuk bertanya. Tadi Bapak menyebutkan cultural cross fertilization atau silang budaya yang saling menumbuhkan, seperti itu, saling mengembangkan. Nah, dalam konteks metodologi ini Pak, dalam konteks metodologi, bagaimanapun gagasan Islam itu bersinggungan pada era klasik, itu bersinggungan sekali dengan warisan-warisan tradisi filsafat Yunani. Nah, ini dampaknya secara metode pemikiran pada saat itu seperti apa? Kita tahu kan ada filsafat Aristotelian, atau Platonisme dan seterusnya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik. Terima kasih Mas Adi, dan saya kira ini pertanyaan ini cukup serius, ya, pertanyaan walaupun simpel tapi cukup serius. Jadi sebetulnya begini, kalau kita petakan peradaban Islam, ya, peradaban Islam itu, ya, itu ada 5 tahap sampai sekarang perkembangan dalam sejarah, ya. Jadi secara historisitas bahwa dinamika perkembangan budaya itu atau peradaban itu sudah 5 tahap.
Pertama itu ada yang kita sebut dengan hadara ma ba'dal maut. Jadi hadara ma ba'dal maut itu adalah itu ketika budaya itu dikembangkan oleh Mesopotamia, Mesir klasik, gitu ya, Mesir klasik. Gitu. Nah kemudian Mesir klasik berabad-abad dikembangkan, itu digantikan oleh hadaratul akal. Nah hadaratul akal ini yang disebut oleh Mas Adi tadi, itu adalah peradaban filsafat, ya, peradaban filsafat. Jadi hadaratul akal itu adalah peradaban filsafat. Nah kemudian setelah berabad-abad peradaban manusia itu dikembangkan dari hadara ma ba'dal maut dengan hadaratul akal. Nah kemudian baru muncul tradisi Islam itu. Nah tradisi Islam itu karakteristiknya hadaratun nas, ya hadaratun nas. Nah maka salah satu karakteristik dari konfigurasi pemikiran Islam itu ada dua hal yang kadang-kadang ini tanpa disadari, ya. Bahwa pertama umat Islam itu sangat kuat terikat dengan teks. Ya, saya kira itu yang paling konkret adalah teman-teman yang mempelajari fikih. Gitu. Salah satu argumen apa dalilnya? Itu jelas menunjukkan kepada kita itu adalah contoh konkret bahwa betapa kuatnya umat Islam terikat kepada teks. Ya, itu karena budaya teks. Nah kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah umat Islam itu sangat kuat terikat dengan masa lalunya, sangat kuat itu. Maka kalau ditanya misalnya kita menghadapi sesuatu sekarang ini, mesti akan backward projection, akan kita kembali ke belakang. Bertanya simple, ini kalau di zaman Nabi kayak apa ya? Nah itu kan backward projection. Nah itu karakteristik yang kita sebut dengan hadaratun nas, ya hadaratun nas. Nah kemudian di tengah-tengah hadaratun nas sekarang ini muncul yang kita sebut dengan hadaratul ilm. Jadi peradaban ilmu pengetahuan. Nah disinilah persoalan dan tantangan kita dalam pengembangan hazana pemikiran atau konfigurasi pemikiran Islam itu adalah dia menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita sebut dengan hadaratul ilm. Nah, idealnya ke depan barangkali ini yang barangkali perlu kita song-song itu hadaratul falsafah. Nah, jadi hazana ini ya, hazana pemikiran Islam klasik ini menurut saya itu perlu dimaknai ya. Kita geser tidak semata-mata kepada hadaratul nas, tapi juga kita geser kepada hadaratul ilm, dan juga ke depan itu kita geser kepada hadaratul falsafah. Nah, saya kira ini tantangan kita ya dalam mengembangkan hazana atau turos Islam ini. Kita artinya sekarang turos itu adalah sangat terbuka untuk kita baca kembali sesuai dengan dinamika, sesuai dengan konteks kita sekarang. Nah, tentunya saya kira akan sangat tergantung keberanian kita untuk membaca ulang itu ya sesuai dengan dinamika yang ada sekarang ini. Nah juga saya kira juga terkait dengan pertanyaan ini ya, jadi ada orang yang mengatakan bahwa Islam di Mekah itu adalah agama, tetapi ketika Islam di Madinah sudah menjadi negara, kemudian Islam berkembang di Baghdad dan juga di Cordova itu menjadi peradaban. Ya. Saya kira lukisan ini misalnya bisa kita baca misalnya dalam buku The Venture of Islam Marcel Hudson, dia mengatakan luar biasa, saya kira itu dinamika itu dia gambarkan betul ya. Jadi pada akhirnya Islam yang awalnya menjadi agama, kemudian di Madinah menjadi negara, kemudian di Baghdad dan di Cordova di Spanyol itu justru Islam menjadi sebuah peradaban dunia. Nah tentunya di balik itu ada proses, ya, ada dinamika dan juga kreativitas berpikir. Nah, yang ingin kita katakan sesungguhnya Islam itu dalam kaitan dengan kerangka pemikiran itu adalah penuh kreativitas bagaimana filsafat Yunani menurut saya itu ya mungkin dalam aspek tertentu orang alergi ya. Tetapi oleh karena kreativitas para filosof muslim justru dengan mengakomodasi dan juga mengambil ajaran-ajaran rasionalitas itu kemudian dikembangkan di dalam Islam sehingga Islam menjadi kreatif dan menjadi sebagai pusat peradaban. Saya kira itu Mas Adi sebagai jawaban secara simpel. Oke, terima kasih. Unmute Mas, di mute Mas. Suaranya. Oke, terima kasih Pak Yos, penjelasannya sangat komprehensif ya. Kalau saya banyak nanya nanti jadi saya yang kuliah. Silakan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Mungkin Pak Toma juga ada pertanyaan, silakan.
silakan raise hand atau ajukan secara tertulis juga boleh. Saya coba cek di YouTube ada pertanyaan atau tidak nih. Pak Toma, mungkin ada pertanyaan? Nah, silakan Pak Toma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cek, ada suaranya? Suaranya ada tapi wajahnya Ya. belum. Wajahnya harus Iya. dilihat juga nih. Ya, ini tadi gini, kamera sini error tadi. Masa nyeting kamera ini nggak bisa keluarnya. Oke, silakan Pak Toma. Ya, terima kasih kepada moderator kita, Pak Dr. Adi Rahman, dan kepada pemateri kita, Pak Dr. Yusdani. Senang sekali rasanya saya bisa bergabung di sini, berbagi pendapat, sharing dengan Pak Dokter, tentunya menambah khasanah ilmuwan kita. Pak Dokter, mungkin pertanyaan saya singkat sekali. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai maqasid syariah dalam perkembangan pemikiran Islam, baik itu di pikiran filsafat maupun dalam pemikiran keilmuannya. Terima kasih, Pak Dokter. Silakan Pak Yus, langsung direspon. Baik, terima kasih Mas Adi dan terima kasih kepada Pak Haryas Toma ya. Iya. Pertanyaan saya kira walaupun simpel tapi ini agak kritis ya untuk dijawab ya. Baik, saya kira sekarang kalau kita baca kita ada sesuatu yang sangat menggembirakan. Ternyata maqasid itu bukan hanya untuk orang yang belajar fikih. Ya, kalau dulu itu maqasid itu selalu diposisikan sebagai bagian dari fikih atau usul fikih gitu ya. Tapi sekarang tidak. Sekarang sudah dikembangkan dalam berbagai hal. Ya. Nah, sekarang juga maqasid itu bukan hanya sebagai tadi sudah saya sampaikan hanya sebagai cabang dari usul fikih, tapi sekarang maqasid itu sudah menjadi ilmu maqasid. Jadi itu juga ilmu yang sudah berdiri sendiri gitu ya, dalam kajian keislaman. Nah, maka maqasid itu saya kira juga mungkin pada akhirnya kita sudah tidak lagi bisa memakai misalnya teori yang maqasid itu kan kalau kita baca sejarahnya yang lebih sistematis itu mulai di tangan Asy-Syatibi ya. Dalam tangan Asy-Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqah fi Ushul Syariah itu adalah dia yang membuat sistematika yang dikatakan itu adalah daruriyat, kemudian hajat, juga tahsiniyat. Ya. Kemudian oleh saya kira saya mengatakan yang paling mutakhir terkait dengan pikiran maqasid itu adalah Jasir Auda ya, Jasir Auda. Nah, Jasir Auda itu menurut saya ada sedikit perbedaan dia dengan maqasid klasik gitu ya, atau maqasid abad tengah. Nah, Jasir Auda itu justru saya katakan dia mengembangkan maqasid sebagai sebuah sistem. Nah, sebagai sistem titik tolak untuk mengembangkan keislaman itu sendiri ya. Nah, jadi di situ ada pendidikan bisa masuk, kemudian ekonomi Islam bisa masuk, apalagi hukum Islam. Termasuk saya kira juga misalnya sekarang kita bisa berdebat kan. Ke maqasid itu kan biasanya kita pahami maqasidul khamsah. Ya itu maqasid itu ada 5, ya. Ada hibzuddin misalnya, ada hibzun nafs, ada hibzul akal, ada juga hibzul nasal, ada juga hibzul mal. Nah, sekarang orang bertanya misalnya terkait dengan persoalan gender dan juga persoalan lingkungan. Itu di mana posisinya? Kalau kita memakai teori dari dari Asy-Syatibi tidak bisa jawab. Maka kita harus ganti, harus kita tambah. Jadi maqasidus sit atau maqasidus sabah. Jadi ada maqasid bukan 5 tapi jadi maqasid 6. Ditambah dengan maqasidul hifzul bi'ah dan juga yang kita sebut dengan gender itu adalah yang kita sebut sebagai kesetaraan gender itu ya. Nah, dari situ tentunya di sini saya mengatakan bahwa maqasid itu pada akhirnya
di samping dia sebagai sebuah ilmu, sebagai titik tolak, saya kira segala pengembangan ilmu pengetahuan sekarang juga sudah saatnya ke depan ini kita loncat kepada meta makosid. Jadi saya katakan ini adalah sebagai sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana makosid itu lebih fungsional, tentunya dia akan sangat tergantung kepada dinamika dan juga pengembangan kita dari makosid itu sendiri. Nah, maka sekarang orang sudah mengembangkan lebih lanjut yang kita sebut dengan meta makosid. Nah, meta makosid itu saya kira itu yang barangkali sekarang sedang dikembangkan di mana-mana ya, bukan hanya sebatas makosid, tetapi itu tentunya kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Jasir Auda itu. Saya kira Jasir Auda luar biasa karena dia sudah menggunakan ada berbagai fitur itu menjadi satu kesatuan yang dia sebut dengan sebagai sebuah satu kesatuan sistem ya, sebagai sistem. Nah, jadi saya kira itu Pak Haryas Toba ya jawaban saya. Jadi sekarang makosid itu sudah sampai dikembangkan sebagai sebuah ilmu. Kemudian juga makosid juga sudah dikembangkan menuju kepada meta makosid. Nah, saya kira ini dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat, kalau keilmuan itu kan sudah sampai kepada transdisiplin, bukan hanya semacam multidisiplin atau interdisiplin, sudah sampai kepada transdisiplin. Saya kira itu, Mas Adi, yang bisa saya jelaskan atas pertanyaan Pak Haryas Thomas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yus. Ada tanggapan lagi Pak Thomas? Terima kasih. Jawabannya, ya kalau dibilang puas belum puas. Kalau sudah puas kan sudah selesai kerjaan kita. Ya, silakan direspon kalau ada yang perlu dielaborasi. Ya. Ya, menurut saya itu sudah baik deh jawaban Pak Yus dan saya sangat senang sekali. Ya, terima kasih Pak Yus. Ya, sama-sama Pak Haryas Thomas. Silakan teman-teman yang lain kalau ada. Sembari nunggu mungkin perlu ini ya, mungkin diskusi interaktif seperti ini bisa merangsang teman-teman mahasiswa juga bagaimana memahami diskursus pemikiran ekonomi Islam. Nah, mungkin saya lanjut dari apa yang saya tanyakan tadi Pak, terkait dengan keterpengaruhan tradisi filsafat Yunani terhadap pemikiran Islam. Tadi Bapak ngutip Marshall Hodgson, The Venture of Islam. Salah satu yang dia rumuskan itu kan membedakan antara Islamicat dan Islam Dom, gitu kan. Nah, kemudian contoh konkret ya secara metode keterpengaruhan itu kita bisa lihat di karya Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah sebagai kitab usul fikih yang dianggap paling tua usianya dibandingkan karya-karya yang lain. Nah, di situ kan sangat dominan sekali bagaimana penggunaan apa yang kita sebut dengan pendekatan bayani, pendekatan kebahasaan. Dan di situ logika Aristotelian sangat kuat sekali. Nah, menurut hemat Pak Yus ini gimana kita melihat pengaruh kerangka berpikir dari filsafat Yunani tadi dan efeknya apa sih terhadap perkembangan pemikiran keislaman kita hari ini seperti itu? Baik, terima kasih Mas Adi. Jadi saya kira juga itu menjadi semacam sebuah kontroversi ya. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i tidak pernah belajar logika Aristoteles ya. Tapi ada juga pendapat nyatanya itu teori dari ijtihadnya Imam Syafi'i itu jelas itu menerapkan teorinya dari logikanya Aristoteles. Maka bahkan bisa dikatakan Aristotelian gitu ya, Aristotelian gitu. Nah, sebetulnya bagi saya tidak ada masalah sih kalaupun memang itu ada atau memang itu diterapkan. Saya kira itu justru itu menambah kuatnya khazanah jurisprudensi Islam itu sendiri. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Ya. Jadi barangkali juga nanti bisa kita jelaskan misalnya di karya lebih lanjut ya. Misalnya kita baca karya penerus generasi Syafi'i itu adalah Imam Ghazali ya. Imam Ghazali misalnya dalam bukunya Al-Mustasfa min Ilmi Usul Fiqh. Akhirnya Imam Ghazali mengatakan ada ulumuddin, ada ulumul aqliyah itu.
Nah itu kan sebetulnya juga itu pengaruh dari apa namanya dari belajar filsafat Yunani juga sebetulnya. Nah atas dasar itu ya saya kira memang artinya begini, di era Imam Syafi'i misalnya sekarang orang banyak mengkritik Imam Syafi'i itu kok hanya berpikirnya dalam konteks dalam level bayani, tapi belum kepada yang lain. Nah tetapi sebetulnya ada satu sumbangan Imam Syafi'i yang perlu kita gali. Pemikiran apapun, ijtihad apapun dalam pemikiran Imam Syafi'i harus ada cantelannya dengan nas. Itu sebetulnya yang barangkali itulah makna dari al-ijtihad wal qiyas, al-qiyas wal ijtihad. Sebetulnya itu yang barangkali selama ini belum begitu banyak dibaca seperti itu. Nah, oleh karena itu terkait dengan persoalan aspek keterpengaruhan dan sebagainya, saya kira itu adalah konsekuensi logis sebagai sebuah kajian akademik. Ya. Jadi tadi sebetulnya ketika saya menjelaskan di diskursus di uraian awal itu sebetulnya menunjukkan kepada kita Islam itu adalah sebuah agama yang terbuka. Sepanjang apa yang baik itu Islam akan mengakomodasinya. Nah artinya cara berpikir Aristotelian dalam silogisme. Jadi itu menurut saya adalah silogisme. Terlepas apakah itu Imam Syafi'i belajar atau tidak dengan logikanya Aristoteles itu, dan saya kira itu adalah salah satu berpikir yang logis dan itu bisa kita kembangkan dan tidak ada masalah sebetulnya itu. Jadi itu tidak bermasalah. Justru kita mengembangkannya lebih produktif dan lebih kreatif lebih lanjut ya untuk ke masa depan. Jadi begitu Mas Adi penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya yang ini agak saya elaborasi agak lebih panjang ini Pak. Salah satu pengkritik kuat dari Imam Syafi'i ini kan Nasr Hamid Abu Zaid itu kan. Betul ya. Salah satu poin kritiknya itu konstruksi berpikirnya Syafi'i ini eklektik, dalam bahasa yang agak vulgar hari ini adalah pragmatis gitu. Bagaimana dia memainkan bahasa teks-teks bahasa yang Al-Quran itu untuk mencari penggunaan argumen yang ya dalam bahasa Nasr Hamid Abu Zaid itu eklektik gitu. Nah, Pak Yus sendiri melihatnya seperti apa eklektisisme ini? Apakah eklektik ini ya, karena bagaimanapun orang melihatnya pada dua sudut ya. Ada yang melihatnya secara ekstrim, eklektik ini adalah tindakan pragmatis, cara berpikir yang sangat pragmatis, mencari mana yang ringan, mencari mana yang apa gitu kan. Dan tapi di sisi lain ada juga eklektik itu adalah bentuk hati-hatian. Jadi mencari pendapat yang paling aman dari dua pendapat yang ekstrim. Nah, Pak Is sendiri melihatnya seperti apa? Ya itu Mas Adi ya, terima kasih ya. Jadi itu di dalam tradisi fikih atau dalam tradisi usul fikih itu kan ada dua kata ya menunjukkan tentang apa eklektik itu. Ada yang disebut dengan apa taufik, ada juga yang disebut dengan takhayur gitu kan. Tradisi itu. Takhayur wa talfiq. Ya, jadi takhayur wa talfiq. Ya, saya kira pada konteks tertentu yang menurut saya itu barangkali tidak bisa juga dihindari eklektik. Tentunya kan dilandasi oleh basis etika ya, bukan dalam arti untuk untuk mencari pembenaran dan sebagainya gitu ya. Jadi itu eklektik yang berbasis etis. Saya kira tidak ada masalah gitu. Dan bahkan kita mengatakan sebetulnya walaupun ada yang mengkritik itu eklektik dan taufik itu adalah taklid yang paling ekstrim. Ada yang mengatakan begitu. Itu menunjukkan ketidakmampuan untuk keluar dari dari persoalan atau tidak mampu menjawab persoalan. Tetapi saya kira di dalam khazanah pemikiran Islam seperti tadi sudah kita sampaikan di muka itu saya kira konsekuensinya kita berinteraksi ya dengan berbagai budaya, berbagai khazanah yang ada di luar Islam ya, itu paling tidak ya kita melakukan eklektik. Tentunya ini menurut saya bukan eklektik biasa, tentunya eklektik yang sangat kreatif gitu ya. Jadi saya kira tidak ada masalah ya. Jadi kita eklektik itu justru itu menjadi jalan keluar dari kebuntuan lah paling tidak kan itu. Jadi salah satunya itu ya. Jadi kalau saya mengatakan ya eklektik itu hal yang biasa, saya kira dalam pemikiran ya
Jadi apa namanya, itu bagian dari cross culture, ya apa cultural cross fertilization itu sebetulnya bisa kita kategorikan sebagai proses itu. Ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi termasuk misalnya begini, dalam pengembangan ekonomi Islam misalnya, saya kira juga tidak bisa juga kita menghindari eklektik atau taufik itu. Dalam konteks tertentu ada yang kita ambil, yang ada yang apa namanya kira-kira ya dalam bahasa fikihnya kan biasanya orang mengambil akhafud dararain gitu kan, mengambil titik ekstrim yang paling risikonya yang paling kecil itu. Itu memakai yang kita sebut apa taufik atau eklektik yang juga takhayur itu. Saya kira tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah. Itu Mas Adi, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya memancing mahasiswa nih, gimana supaya bisa ini ya. Walaupun saya tahu mereka banyak rata-rata ada yang masih semester 1, pada semester 1 ada yang semester 3. Namun kan tapi pendekatan visiting lecture seperti ini menurut hemat saya sangat bermanfaat lagi sekali, terlebih untuk kita yang di daerah ini bagaimana memahami khazanah Islam itu bisa ini. Kalau tadi Bapak menyinggung istilah Islam pinggir dan Islam pusat, nah, kita yang di daerah ini dalam konteks wacana ini terpinggirkan ini Pak. Nah, masih terkait dengan eklektik ya Pak. Tadi kan di awal beberapa pembacaan bagaimana relasi Islam dan pranata sosial yang pada periode klasik itu kan salah satunya pendekatannya itu adalah model Islamisasi. Nah, model Islamisasi yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat dan juga tentunya oleh Nabi, bagaimana menyikapi budaya yang ada pada berkembang saat itu. Nah, kalau Patricia Kron itu kan mengatakannya Mekantrade and the Rise of Islam, bagaimana konstruksi masyarakat Mekah yang saat itu sangat plural karena menjadi pusat perniagaan di Jazirah Arab. Nah, itu membentuk tradisi Islam, walaupun dikritik Nasr Hamid Abu Zaid itu secara metodologi, metode yang berkembang itu khususnya di Imam Syafi'i itu syarat dengan Arabisme gitu kan. Nah ini terkait dengan konfigurasi ekonominya nanti Pak. Bagaimanapun gagasan ekonomi Islam pada era kontemporer lahir dari cara berpikir Islamisasi, ilmu pengetahuan yang pernah dirintis oleh Naqib Al-Atas, kemudian juga yang dari Sudan itu siapa Abu Qasim Haj Hamad, kemudian Al-Faruqi yang menjadi tren sehingga terbentuklah bank-bank syariah. Nah ini gimana sih, ada nggak titik perbedaan antara perspektif Islamisasi klasik dengan Islamisasi kontemporer yang kita saksikan hari ini? Nah, karena salah satu tulisan Bapak itu keras sekali, jangan Islamisasi kapitalisme seperti itu kan dalam yang saya baca itu. Ini gimana Pak? Ya, saya kira begini. Jadi kalau kita baca misalnya di era klasik, kalaupun itu kita istilahkan dengan Islamisasi ya, itu lebih kepada aspek etikanya ya, etikanya. Jadi begini. Di dalam Islam kalau kita petakan itu ada 3 level norma. Ya, nah ini barangkali yang menjadi persoalan kita adalah kita kadang-kadang berdebat di norma yang level yang paling bawah. Jadi norma itu kan ada 3 level. Ada yang kita sebut dengan apa namanya norma value ya, nilai itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan norma antara, ada juga yang disebut dengan norma konkret. Nah, saya kira kalau kita baca di era klasik itu, kalaupun kita itu sepakat kita sebut sebagai Islamisasi, itu lebih kepada yang kita sebut dengan nilai fondasionalnya itu. Lebih kepada nilai fondasionalnya itu. Dan itu saya kira berbeda dengan ketika di era sekarang gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi tentang Islamisasi, saya kira Islamisasi juga kalaupun kita perbincangkan, Islamisasi itu juga ternyata tidak satu varian. Jadi, tadi sudah disampaikan Mas Adi, ada varian Naqib Al-Atas, ada varian Ismail Al-Faruqi,
Ada juga varian triple IT misalnya, itu triple IT, jadi Toha Jabir Al-Alwani gitu misalnya ya. Nah itu. Nah sekarang sepertinya istilah Islamisasi itu juga sudah mulai banyak dikritik orang gitu ya. Jadi kayaknya seperti di Indonesia saya kira yang paling banyak dulu juga dia pengagum Islamisasi, tetapi ternyata setelah dia belajar, sekalipun dia ini tokoh ini tidak pernah dia mondok, tidak pernah dia belajar Islam dalam arti secara formal, tetapi dia memperoleh yang dia sebut dengan ilmu sosial profesis itu. Itu adalah Pak Kunto Wijoyo, ya, Pak Kunto Wijoyo. Nah, orang-orang seperti Pak Kunto Wijoyo ini, dia mengatakan tidak ada Islamisasi itu. Artinya memang agak susah diterima Islamisasi kalau dalam arti Islamisasi ya cuma hanya mengislamkan saja gitu ya. Nah, terkait dengan persoalan ini barangkali termasuk di UI, saya kira belum ada kata putus itu Mas ya. Jadi saya kemarin tuh saya nggak sempat ikut webinar dari bersama tentang bacaan Hatta ya Pak Hatta itu. Agama dan ilmu ekonomi itu ya, dalam perspektif itu saya kira itu menarik untuk dikaji. Harusnya yang mengkaji itu UI ya, karena Pak Hatta itu dalam pidato pengukuhannya, dalam pidato pendirian FPI itu mengatakan agama dan ilmu itu bersatu, bukan Islamisasi. Ya, bukan Islamisasi. Ya mungkin walaupun barangkali masih juga kita perdebatkan di Jogja itu ada mazhabnya Amin Abdullah itu yang mengatakan integrasi interkoneksi. Tetapi itu sudah dikritik oleh almarhum Hujar Sanaki. Integrasi interkoneksi itu berarti masih posisi ya menyatukan, berarti itu juga masih ada dikotomi kan begitu. Ya saya kira juga ini juga tetap menjadi perdebatan kita. Nah tetapi barangkali kalau Islamisasi dalam kaitan dengan ekonomi Islam itu, ya saya kira itu lebih kepada nilai. Atau mungkin lebih mungkin semacam jalan pintas saja, tapi tetap saja harus dilakukan langkah lebih lanjut, tidak mandek di Islamisasi itu. Misalnya dalam pemetaan mazhab pemikiran ekonomi Islam kan ada mazhab kritis, ada mazhab caprian gitu ya, ada mazhab Bakir Sodir misalnya kalau kita petakan gitu. Kalau kita menurut dan juga mengamini teorinya Bakir Sodir ya kita nggak kapan bank Islam itu berdiri, semuanya itu dari nol, itu kan menjadi berpikir yang kurang efektif dan kurang efisien gitu. Nah jadi kalau kita model mazhab Bakir Sodir saya kira susah, kapan ekonomi Islam itu akan diterapkan kalau kita selalu semuanya yang ada itu ekonomi ekonomi kapitalis semuanya harus dihabisi dulu gitu baru kita mendirikan. Nah itu dalam konteks ini itu adalah kurang produktif atau kurang kreatif. Nah sementara Caprian, ya Umar Capra dan sebagainya itu justru kalau kita sebutkan mereka ya adalah yang sudah ada ini yang ya kita anggap Islam ya sudahlah kita amankan, kita ambil gitu. Nah yang belum nanti kita kerjakan untuk lebih dikoreksi dan juga dikembangkan lebih lanjut. Nah, saya kira itu barangkali akhirnya menimbulkan yang kita sebut dengan mazhab kritis ya. Nah mazhab kritis itu tidak Caprian, tidak juga Bakir Sodrian gitu ya. Jadi mereka membuat sebuah konstruksi tersendiri. Nah, jadi sebetulnya Islamisasi itu bisa juga dalam konteks sekarang kan Islamisasi lembaga, juga ada Islamisasi yang kita sebut dengan Islamisasi fondasionalnya. Tapi barangkali yang mendesak itu adalah Islamisasi fondasional itu. Ya. Jadi kalau Islamisasi fondasional sudah dilakukan, mungkin akan berkembang kepada Islamisasi struktural dan juga ini Islamisasi yang disebut dengan operasional ya. Saya kira itu Mas Adi yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini diskusinya jadi sangat menarik. Pak Toma ada respon? Oke, saya belum ngecek ada pertanyaan yang masuk. Oke, jadi kalau kita boleh ambil garis ya Pak ya, model Islamisasi pada periode klasik itu berada pada level nilai ya, pada level nilai, ya, sehingga dia bisa tidak menyinggung hal-hal yang sifatnya struktur, malah struktur yang ada itu dengan nilai yang ditransformasikannya nilai tadi secara perlahan bisa mengubah struktur-struktur yang ada. Nah,
pada hari ini model Islamisasi tadi Pak jelaskan dengan gamblang lebih mengarah pada Islamisasi institusional. Iya. Namun secara fundasionalnya dan pengertian kerangka keilmuan dan seterusnya itu masih belum bisa kita lihat seperti itu. Iya. Nah, ini jadi tantangan ya bagaimana nanti apa namanya itu ekonomi Islam ke depan seperti apa. Iya. Nah, selanjutnya seperti ini, Pak. Tentu metode yang paling berkembang pada era klasik itu adalah usul fikih. Iya. Nah, bahkan Taha Jabir Alawani, Amran Khan Nezi itu nyebutnya sebagai the Queen of Islamic Sciences gitu kan. Primadonanya studi Islam gitu loh. Jadi kalau ingin mempelajari Islam harus mempelajari usul fikih terlebih dahulu. Nah, jadi pada konteks hari ini usul fikih dimaknai sebagai metode untuk memahami atau merumuskan hukum Islam saja. Nah, ini gimana kita memahaminya? Kemudian garis pembedanya antara usul fikih untuk kajian fikih muamalat ya. Jadi kritik kemarin sama Pak Samsul Anwar, Prof. Samsul Anwar, ini muamalah ini enggak ada, ini kamu muamalah ini ngawur ini. Yang ada itu muamalat. Wazan itu sulasi 3 huruf, muamalatan. Jadi keliru kalau muamalah. Nah, ini gimana kita membedakannya? Karena bagaimanapun terjadi agak ini ya abu-abu antara ekonomi Islam dengan fikih muamalah. Satu sisi terkadang orang yang cenderung mendepankan fikih seolah-olah ekonomi Islam ini adalah tentang fikih muamalah. Nah, kan tapi teman-teman yang menghendakkan saintifikasi, salah satu tawaran dari Kunto Wijoyo kan saintifikasi Islam. Nah, justru bagaimana hal-hal normatif tadi itu bisa dilihat secara empiris. Nah, kapan perlu dibahasakan dalam bahasa yang lebih ilmiah, matematis, abstrak gitu. Nah, ini gimana Pak Yus melihat hal ini? Posisi usul fikih untuk ekonomi Islam ini seperti apa? Walaupun ada juga rintisan yang dibuat oleh Pak Hafaz, Pak Aslam Anif dengan istilah usul al-iqtisad. Nah, silakan Pak, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Mas Adi. Jadi tadi ada yang barangkali ada yang lupa ya saya sampaikan. Jadi pengembangan untuk apa namanya baik pengembangan fikih maupun pengembangan apa namanya ekonomi Islam, saya kira kita memang harus bertolak dari filsafat itu sendiri ya. Jadi saya kira ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita kembalikan induknya dulu ya. Kita konsultasikan ke induknya dulu. Itu kita larikan kepada filsafat. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua ya saya kira ini ada semacam diskontinuitas ya. Ketika kita apa namanya memahami usul fikih sudah terlanjur usul fikih itu seolah-olah itu hanya untuk fikih saja, tidak yang lain gitu ya. Nah, saya ingat ada salah satu tokoh di Jogja itu Pak Bin Haji ya. Pak Bin Haji mengatakan enggak, usul fikih bukan itu. Tapi usul fikih itu maksudnya ada kerangka metodologi untuk pengembangan Islam itu sendiri. Nah, bukan menulis hukum gitu. Nah, tetapi kita sudah terlanjur kalau orang menyebut kosakata usul fikih itu langsung orang mengatakan itu adalah ya metodologi hukum Islam anti, tidak yang lain gitu ya. Nah, terkait dengan persoalan tadi yang disampaikan lebih lanjut oleh Mas Adi ya, pertanyaan tadi tentang apa namanya menyinggung tentang Pak Kunto Wijoyo ya. Nah, jadi sebetulnya begini. Kerja usul fikih gitu ya, kerja usul fikih kalau kepun kita sepakat itu untuk usul fikih al-iqtisadi misalnya, kalau itu kita sepakat ada usul fikih itu gitu ya. Nah, sebetulnya di situ kalau kita baca dengan model Pak Kunto, maka itu ada berapa langkah yang perlu dilakukan. Yang dalam bahasa lain itu yang kita sebut dengan model transformatif, ya. Transformatif dengan 4 langkah. Nah, ini barangkali yang perlu kita kembangkan ke depan itu ada 4 langkah.
Pertama itu kita harus merumuskan ya titik tolak kita adalah titik tolak teologis ya. Titik tolak teologis itu lebih kepada aspek normatif dalam arti fondasional itu ya. Kemudian yang kedua baru kita menjelaskan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan fondasional itu seperti apa. Kita rumuskan dulu. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu barangkali yang sering dilupakan oleh pemikir-pemikir hukum Islam, mereka tidak punya strategi. Nah, artinya di situ harus merumuskan strategi. Baru operasionalnya. Nah, selama ini menurut saya, ya salah satu persoalan dan kelemahan kita berpikir itu, kita loncat. Loncatnya begini, yang saya maksud loncat itu, dari teks langsung merubah realitas, itu tidak bisa. Ya, saya kira ini yang barangkali fenomena yang sekarang ini kita alami ya, oleh sebagian komunitas Muslim yang ingin merubah sesuatu, tetapi dia melupakan strategi langkah itu, ya langkah itu. Jadi istilahnya dari teks langsung merubah situasi. Nah, maka usul fikih ke depan ini menurut saya paling tidak ada 4 langkah itu yang perlu kita lakukan. Itulah usul fikih ke depan. Apakah itu usul fikih al-iqtisadi? Atau juga itu usul fikih yang kita sebut dengan usul fikih itu sendiri dalam usul fikih yang kita artikan sebagai usul fikih yang secara sempit selama ini, khusus metodologi untuk penggalian dan pengembangan hukum Islam. Ya, jadi saya kira itu untuk ke depan kayaknya filsafat ini sudah tidak bisa ditawar itu. Filsafat itu sebagai pisau analisis, sebagai basis pengembangan keilmuan, saya kira filsafat itu sudah menjadi sesuatu keharusan, Pak. Termasuk dalam bidang hukum Islam, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi Islam juga saya kira itu merupakan sebuah keharusan. Gitu Mas Adi yang bisa saya jawab. Ya, ini diskusinya sebenarnya saya mengulas banyak hal ya untuk mengenalkan sama teman-teman mahasiswa. Wah, seperti inilah khazanah pemikiran Islam yang berkembang seperti itu. Nah, jadi ada 4 step untuk usul fikih kekinian lah bahasa kita. Nah, dimulai dari step pertama yaitu persoalan teologis. Nah, ini gimana ini Pak? Bagaimanapun ketika bicara teologis, pada ujungnya kan yang sering menonjol itu adalah debat politis, kemudian politik pengkafiran. Nah, ini gimana Bapak melihatnya? Dalam konteks riba misalnya diskusi ekonomi Islam ini sekarang akhir ini kan muncul beberapa komunitas-komunitas yang itu pendekatan pertamanya itu ya apapun bentuk riba ya haram. Iya. Secara literlek dipahami seperti itu. Nah, kalau di khazanah di luar sosiologis kan banyak. Kalau bukan ini berarti kafir. Nah, politik pengkafiran ini kan mendominan sekali. Kalau di ekonomi ya neofundamentalisme dalam memahami konsep riba. Nah, ini Pak Is melihatnya seperti apa fenomena ini? Jadi begini Mas, mungkin ini kita pakai usul fikihnya Pak Zulur Rahman ya. Kalau kita pakai usul fikihnya Pak Zulur Rahman mungkin bisa sedikit menolong kita ya dari keterjemahan yang sangat hitam putih itu ya. Jadi saya kira salah satu usul fikihnya Pak Zulur Rahman itu kan adalah gerakan ganda, gitu, double motion gitu ya. Nah saya kira juga ketika kita menjelaskan tentang fenomena riba itu saya kira tidak bisa hanya semata-mata mendasarkan kepada sebuah teks langsung ditafsirkan langsung diterapkan, tidak bisa. Tetapi itu ada semacam cross check ya. Ya, cross check itu begini. Realitas realitas riba itu sebetulnya bagaimana? Terus kita ambil misalnya kita kembali kepada masa lalu, itu salah satu movementnya gitu. Sebetulnya apa sih yang esensi riba yang dilarang ketika itu apa gitu? Nah kemudian baru kita bawa ke masa kini. Kalau kita apakah ini ya maksudnya riba? Jangan-jangan bukan. Nah ini menurut saya sekali lagi juga itu yang barangkali persoalan ini yang perlu kita lakukan. Artinya perlu kesadaran bersama. Jadi kita mengkajinya itu betul-betul mengkaji untuk menemukan semacam benang merah dari riba itu. Dalam bahasa fikih, usul fikih ilahnya itu loh. Ilahnya itu apa? Gitu. Dan sampai sekarang saya kira itu kita masih berdebat gitu ya. Jadi ada yang memang ekstrim, pokoknya kalau kita pinjam uang misalnya 50.000,
1 sen lebih itu riba. Kan begitu. Itu kan yang ada di dalam masyarakat kita gitu ya. Nah, tetapi kalau kita baca misalnya riba itu apakah sebetulnya unsur eksploitatif itu yang dilarang? Nah, artinya bukan hanya yang di bunga bank sebetulnya. Kalau eksploitatif itu ya apapun unsurnya seperti itu tidak boleh. Itu zalim misalnya begitu ya. Nah, oleh karena itu tentunya disinilah saya katakan tantangan kita yang belajar hukum Islam atau ekonomi Islam atau politik Islam sekalian, kita bisa bertaklid kepada Pak Zur Rahman, dia mengatakan selama umat Islam itu belum bisa merumuskan etika Al-Quran sebagai fondasi keilmuan Islam, maka sepanjang itu mula mereka akan selalu berdebat yang bersifat parsial. Nah, lagi-lagi filsafat itu penting di sini. Gitu. Dan saya kira ini tantangan perguruan tinggi Islam ya, baik yang swasta maupun negeri. Apalagi yang kita tahu ada apa jurusan tafsir hadis gitu. Sebetulnya kita menagih janji ini tafsir hadis itu. Bisa nggak mereka sekarang membuat semacam kompilasi tentang apa yang disebut dengan etika Al-Quran. Nah, etika Al-Quran itulah barangkali yang kalau kita baca dengan kita terjemahkan yang lain itu adalah yang kita sebut dengan nilai-nilai fondasional itu. Nah, sepertinya kita belum serius ke situ. Nah, ini tantangannya. Barangkali tema pokok Al-Quran yang ditulis oleh Fazlur Rahman itu, saya kira itu bisa mungkin sebagai contoh ya, bagaimana kita memahami aspek teologi juga. Ya, kita sudah tidak terjebak lagi dengan model Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Saya kira sudah selesai. Itu adalah perdebatan masa lalu. Tetapi yang kita persoalkan adalah bagaimana kita menggali Al-Quran itu sebagai sebuah yang kita sebut tadi etika itu. Saya kira persoalan keilmuan Islam kontemporer tantangannya di situ. Selama kita belum bisa merumuskan Al-Quran, etika Al-Quran, dengan tentunya juga ini persoalan juga metodologi tafsir kita juga dipertanyakan kan? Dipertanyakan apakah ijma cukup itu atau gimana? Ya, saya kira itu juga bermasalah. Jadi mengapa etika Al-Quran sampai sekarang dalam tanda kutip itu belum kita rumuskan secara komprehensif? Karena cara pandang kita, cara kita membaca Al-Quran itu bermasalah juga. Nah, itu masalahnya. Saya kira ini kalau ini sudah kita rumuskan sebagai sebuah rumusan yang artinya cukup komprehensif, insya Allah kita mengembangkan ilmu apapun tidak ada masalah. Tapi selama ini belum pernah dikerjakan secara serius, saya kira akan tetap menjadi persoalan perdebatan yang bersifat parsial. Saya kira itu Mas penjelasannya secara singkat gitu. Ya, ini kalau kuliah dengan beliau di program Magister Ilmu Agama Islam ya di CII itu yang kita diskusikan hari ini itu sudah 5 sesi ini. Kalau diurai satu-satu ya ada 5 kali pertemuan, kita harus mengupasnya satu-satu. Pak Toma ada respon, ada tanggapan? Ya. Oke, mungkin ada sedikit ingin sharing dengan Pak Doktor kali. Pak Doktor, Pak Yusnadi, tadi menarik sekali apa yang diungkapkan Pak Doktor Adi Rahman tentang proses islamisasi ilmu pengetahuan di periode klasik, pertengahan sampai ada kontemporer ya. Menurut hemat Pak Yusdi sendiri, sebenarnya apa faktor yang dominan yang mempengaruhi kerangka berpikir para filosof-filosof itulah, mulai dari apakah filosof Islam mulai dari periode klasik sampai periode kontemporer. Itu mohon ditajamkan Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke moderator Pak Adi. Silakan Pak Yus direspon. Ya, baik. Terima kasih Pak Haryas Toma ya. Jadi saya kira persoalan islamisasi klasik tengah dan juga sampai kontemporer. Saya kira islamisasi klasik itu lebih kepada akomodasi ya. Akomodasi yang itu artinya juga lebih menyentuh pada alasan-alasan atau aspek fondasional, etika gitu ya. Nah, etika. Nah, begini. Mungkin kita perdebatkan misalnya begini. Bagaimana tafsir ekonomi ya? Tafsir ekonomi Islam ya.
terhadap perjuangan Nabi ya di Mekah dan juga akhirnya hijrah ke Madinah. Kalau selama ini kan dalam tafsir politik ya, dalam tafsir hukum ya itu ya saya kira sudah banyak teori. Tapi dalam tafsir ekonomi Islam menurut saya itu perlu ada tafsir itu ya tentang apa namanya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, ada sebuah pandangan sebetulnya di sinilah kalau kita nanti kita tarik ke depan atau kita tarik ke belakang nanti disertasinya Mas Adi itu ada titik sambungnya ke situ kalau kita misalnya kita korelasikan gitu ya. Jadi tentang apa namanya teori tentang sosialisme religius gitu ya, sosialisme religius itu. Nah jadi begini, kalau kita baca dengan tafsir ekonomi Islam itu peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu sebetulnya Nabi itu sedang sedang berhadapan dengan berhala ekonomi. Karena di situ ada penguasa, ada eksploitasi. Nah, Nabi itu datang untuk membela kaum proletar dalam tanda kutip. Tetapi apa dampaknya? Karena Nabi ingin merubah itu, Nabi akhirnya tersingkir. Dia tersingkir ke Madinah. Nah, tersingkirnya Nabi itu menjelaskan ketidakmungkinan untuk merubah masyarakat Mekah yang luar biasa dalam tanda kutip berhala. Ya. Kalau sekarang itu berhala kapitalisme kalau kita sebutkan sekarang. Nah sehingga di sini ada yang menafsirkan dalam pandangan ini kalau kita sepakat maka itu adalah tidak mungkin untuk melahirkan keadilan di masyarakat yang sudah menjadi berhala kapitalisme itu. Maka satu-satunya harapan adalah sosialisme religius. Itulah keadilan yang bisa diraih. Nah, sehingga Nabi itu hijrah ke Madinah. Nah, itu mungkin itu adalah sebagai sebuah tafsiran ekonomi Islam ya. Dan itu masih bisa kita perdebatkan lebih lanjut. Itu ada yang kita sebut. Nah, maka misalnya di Indonesia itu kalau misalnya ada disertasinya Mas Adi, tokohnya itu ya menurut saya itu luar biasa mendukung sosialisme religius. Itu mungkin bisa kita tarik ke belakang tadi. Itu titik temunya adalah hampir tidak mungkin orang mewujudkan keadilan sosial itu dengan model kapitalisme yang sudah jadi berhala. Dan itu bisa kita tarik sekarang berhala kapitalisme kayak apa gitu ya. Nah kemudian sehingga keberpihakan Islam dengan perjuangan Nabi itu, yang inilah barangkali yang kita sebut dengan nilai-nilai profetik gitu ya, nilai-nilai profetik itu, maka logikanya adalah perlawanannya itu adalah sosialisme religius. Dengan sosialisme religius itu dimungkinkan itu bisa merubah masyarakat yang sudah menjadi berhala kapitalisme. Nah, artinya di sini sebetulnya idealnya itu Islamisasi itu ya ketiga hal tadi. Jadi ada operasionalnya, ada strukturalnya, ada juga fondasional. Tetapi di era klasik itu lebih kepada persoalan fondasional. Dan juga ketika di abad tengah saya kira sudah mulai bergeser di samping fondasional juga sudah mulai menyentuh institusional atau juga yang kita sebut dengan aspek struktural ya struktural. Saya kira itu Pak Haris Toma yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Maaf ini jaringan ini lagi ngadat-ngadat nih keluar masuk dari tadi. Iya. Ya, menurut saya terima kasih. Jawabannya. Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Adi dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Ini poin-poin yang kita diskusikan tadi sangat menarik sekali untuk kita elaborasi lebih lanjut. Sebenarnya saya sangat berharap teman-teman mahasiswa ada yang berani mengajukan pertanyaan. Ya, kalau nggak berani hari ini, saya rekomendasikan 4 tahun lagi setelah selesai ya kuliahlah di Fakultas Magister Ekonomi Islam yang ada di UII Yogyakarta. Insya Allah berkah itu. Amin. Bukan promosi ya, saya cuma strongly recommended. Ya. Baik Pak Yos, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Kita dan diskusikan isu Islamisasi, kemudian usul fikih, dan hari ini sedang
agaknya ada terjadi pergeseran pemikiran juga ya, di Iya. mana kalau Pak Amin Abdullah sendiri sedang meluncurkan buku yang berkaitan dengan multidisipliner dan transdisipliner. Iya, buku baru Nah, ini diluncurkan itu, Mas. Iya. apakah makhluk transdisipliner ini adalah makhluk baru, dan UIN Jambi sendiri menyatakan prinsip keilmuannya adalah transintegrasi. Nah, saya pun lebih pusing lagi dengarnya istilah transintegrasi. Nah, ini Pak Yus gimana ini menanggapi fenomena ini? Apakah memang transdisipliner atau transintegrasi itu sesuatu yang baru, yang hadis, atau itu yang kodim gitu? Iya. Jadi begini, mungkin dari sisi istilah ya. Jadi Pak Amin itu kan berbagai forum itu, saya kira juga ketika beliau memberi perkuliahan itu kan, saya kira sudah bisa kita tebak. Jadi itu sebetulnya kalau kita baca lebih lanjut itu yang kita sebut dengan pengembangan lebih lanjut interkoneksi integrasi. Sebetulnya itu integrasi interkoneksi. Gitu. Jadi buku beliau yang sedang diluncurkan di UIN itu ya, itu sebetulnya lebih memperkokoh integrasi interkoneksi gitu ya. Nah, secara perkembangan kalau kita petakan memang kajian keislaman misalnya ada yang kita sebut dengan monodisiplin ya, gitu monodisiplin ya. Saya kira ya yang selama ini banyak dikembangkan lah di dunia akademik perguruan tinggi Islam. Kemudian orang sudah tidak puas dengan monodisiplin, ternyata menambah kotak itu luar biasa, terkotak-kotak betul gitu ya. Nah, kemudian mulai dikembangkan yang kita sebut dengan multidisiplin. Ya. Kemudian tidak puas dengan multidisiplin, dikembangkan juga yang kita sebut interdisiplin. Interdisiplin juga menyisakan berbagai persoalan. Nah, maka muncullah transdisiplin. Nah, saya kira ini ada sebuah tantangan, apalagi sekarang kan Kemendikbud kita itu sedang mengembangkan kampus merdeka belajar itu. Saya kira itu adalah bertitik singgungan di situ. Ya, Pak Amin itu sedikit banyak mengamini teorinya Kemendikbud itu. Jadi Mas Menteri itu dia mengamini perlu yang namanya merdeka belajar, ada kampus merdeka dan juga merdeka belajar. Gitu. Nah, saya mengatakan ya ini tantangan bagi kita ya. Mungkin di Jambi masuk peran interkoneksi itu ya. Saya kira itu transintegrasi Pak, istilah yang digunakan. Ya, peran integrasi. Saya kira itu kalau kita sandingkan, coba kita bedah anatominya misalnya. Peran disipliner dengan peran integrasi itu seperti apa? Jangan-jangan nanti titik temunya sama gitu ya. Ya mungkin istilahnya yang berbeda. Ya mungkin semangatnya itu. Nah, konsekuensi transdisipliner ini menurut saya ada konsekuensi dan implikasi keilmuan perguruan tinggi dan juga keilmuan Islam masa depan. Nah, persoalannya apa? Yang kita maksud itu adalah itu sudah membabat habis linearitas. Itu membabat habis yang namanya linearitas. Nggak ada lagi linearitas itu. Bahkan kalau bahasanya Rektor UI itu harus loncat pagar itu. Jadi keilmuan ke depan harus berani loncat pagar itu. Tidak terkungkung dengan ilmu yang dia miliki saja. Nah, tetapi sementara itu falsafah pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam itu ada dua kan falsafahnya, manpangati dan manpangani. Nah, itu masalah juga gitu. Jadi manpangati berarti itu ilmu, manpangani berarti ya profesi kan begitu. Jadi masalah juga menurut saya. Nah, oleh karena itu ya barangkali ini perlu kita pikirkan berbagai perguruan tinggi alternatif ke depan. Bagaimana kita membekali anak didik kita ini bisa hidup dengan belajar itu, tapi juga bisa mengembangkan ilmu itu. Ya, saya ini tantangan ke depan. Jadi profil lulusan kita ke depan ini perlu kita pikirkan betul untuk sekarang, sehingga nanti mereka betul-betul bisa hidup untuk ke depan itu. Jadi falsafah itu manpangati dan manpangani itu, gitu ya. Nah, atas dasar itu ya mungkin bagus tuh Mas Adi kalau diadakan semacam studi yang agak sedikit serius ya. Coba dibedah anatomi dari transdisipliner itu bagaimana, anatomi dengan peran integrasi seperti apa. Jangan-jangan titik temunya sama. Ya, sama. Tapi problemanya tadi menurut saya ini perguruan tinggi kita, perguruan tinggi Islam, jangan-jangan perguruan tinggi umum juga belum siap. Yang kita sebut dengan kita
bisa berani loncat pagar. Karena kita masih ada mazhab yang kita sebut dengan linearitas. Sementara barangkali kalau kita baca di berbagai perguruan tinggi di luar ya, itu sudah mulai mereka sudah tidak lagi memakai linearitas yang begitu ketat gitu ya. Dan saya kira ini problema kita ya. Saya kira problema yang dialami di berbagai perguruan tinggi, terutama dalam perguruan tinggi keislaman, baik yang negeri maupun swasta. Saya kira itu Mas, yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira perlu dibedah itu. Jadi integrasi dengan transdisipliner, jangan-jangan nanti titik temunya sama gitu ya. Ya gitu. Mungkin walaupun istilahnya yang berbeda. Begitu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yus atas pencerahannya. Teman-teman mahasiswa semoga secara perlahan bisa memahami, setidaknya terlebih dahulu mengenal ya bagaimana khazanah pemikiran Islam klasik yang kita sandingkan dengan pengaruhnya untuk hari ini. Anda bisa bayangkan sesuatu yang dipikirkan sudah 1400 tahun yang lalu, itu pengaruhnya terhadap hari ini itu sangat besar sekali ya. Jadi jangan dianggap remeh sebuah pemikiran ya. Ya, karena kadang-kadang orang ya mikir-mikir terus apa gunanya sih gitu. Nah, padahal ya kita hari ini itu dipengaruhi oleh 1400 tahun yang lalu berpikir. Bahkan Aristoteles itu sebelum Masehi sudah berpikir, hari ini orang masih belum selesai mengupas gagasan yang ditulis oleh Aristoteles, yang ditulis oleh Plato dan yang tulis oleh para filosof-filosof lainnya. Nah, jadi benang merahnya di situ ya, mengapa kita penting diskusi kita hari ini mengupas atau menyinggung beberapa hal terkait dengan khazanah pemikiran Islam klasik dan tentunya koneksinya terhadap konteks hari ini. Nah, sebagai sebelum saya tutup, saya minta closing statement terlebih dahulu dari Pak Yus. Silakan Pak Yus. Baik, terima kasih Mas Adi dan juga terima kasih kepada pimpinan ya Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis in Jambi dan juga terima kasih kepada yang memberikan respon ya tadi. Dan saya kira ini adalah sebagai wacana kita bersama ya, ini sebagai komitmen kita bersama bagaimana mengembangkan ilmu keislaman ke depan. Tentunya kita tidak tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Saya kira itu. Jadi ilmu apapun yang kita kembangkan perlu didasarkan kepada tradisi yang kita miliki itu sendiri. Saya kira itu. Jadi ya artinya tradisi atau khazanah yang kita miliki itu penting. Cuma cara pembacaan kita barangkali yang menjadi problem. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kita lebih semangat lagi untuk menggali khazanah yang kita miliki itu ya, dari klasik tengah sampai ke yang sekarang kan kalau dulu kan disebutkan kitab kuning gitu. Kalau sekarang nggak ada lagi kitab kuning tapi kitab turos ya. Turos saya kira ya lebih adil lah pakai turos. Kalau kitab kuning itu awal-awal memang kertasnya kuning. Kuning betul itu ya. Tapi sekarang artinya kalau kita sebut kitab turos ya juga termasuk kitab kuning. Harusnya kita ini mazhabnya itu kita berupaya memadukan kitab kuning dan kitab putih. Saya kira itu. Jadi kitab putih itu kontemporer, kitab kuning itu adalah masa lalu. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi ke Mas Adi. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Yus. Apresiasi yang sangat besar kami ucapkan atas nama Prodi Perbankan Syariah dan juga pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Saifuddin Jambi. Saya yakin dan percaya adik-adik mungkin ada yang bingung, ada yang paham, ada yang sedikit paham. Tapi saya harus beritahu kepada Anda semua, pertama kali kuliah sama Pak Yus, satu kelas orang dibuat bingung. Dan bagi Pak Yus itu adalah keberhasilan beliau. Karena kalau pertemuan pertama orang paham, ya itu susah. Nanti orang malas belajar kuliah selanjutnya. Tapi kalau pertemuan pertama udah bingung, nah mudah-mudahan dengan kebingungan adik-adik hari ini, dengan khazanah yang begitu luas sekali, Anda ada perasaan ingin mencari tahu lebih lanjut. Tapi kalau Anda bingung, tidak Anda cari tahu lebih lanjut, ya Anda akan bingung kayak orang gila gitu. Mendingan orang gila, jelas statusnya gila. Ini Anda waras tapi kebingungan, nah itu susah jadinya ya. Nah, jangan sampai bingung dalam kewarasan. Nah, itu pesan
saya untuk siang hari ini ya. Nah, selanjutnya kita ucapkan juga terima kasih pada program Doktor Hukum Islam dan tentunya Fakultas Ilmu Agama Islam atas kerjasamanya yang terus berlanjut ya. Amin, amin. Mudah-mudahan FEBI akan terus berpartisipasi terhadap program-program strategis yang diselenggarakan oleh UII secara umum maupun FIAI secara khusus. Baik, Adik-adik mahasiswa, perkuliahan visiting lecture ini baik yang dengan Pak Haris Toma maupun dengan Pak Nazori Majid. Pak Nazori tadi minta izin Pak. Iya, salam ya, salam sama Pak Nazori. Pak Nazori Majid itu termasuk muridnya Pak Yusdani ya. Jadi beliau angkatan ke berapa ya Pak ya? Angkatan ke-3 kalau nggak ke-4 ya. Ya, dari program studi Islam, konsentrasi ekonomi Islam yang beliau pimpin dulu. Ini Pak Yusdani, Pak Ambok Pangio itu adalah juga muridnya Pak Yusdani. Makanya saya ingin mengenalkan sama teman-teman. Jadi ini masuk satu kali sesi perkuliahan walaupun materinya sesungguhnya ini sudah menghimpun untuk materi sampai akhir pertemuan. Tinggal kita akan coba elaborasi lebih lanjut. Jadi nanti silakan adik-adik bisa melihat kembali rekaman dari diskusi kita hari ini di channel Bersama Institut. Bukan bermaksud seperti YouTuber, akan tapi saya sangat merekomendasikan malah untuk mahasiswa yang saya ampu wajib untuk mensubscribe Bersama Institut karena kita rutin hampir setiap minggu ada diskusi-diskusi menarik. Kemarin kita diskusi pemikiran Hatta, kemudian diskusi tentang pilkada. Nah, besok kita akan diskusi juga tentang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Nah, adik-adik ke mahasiswa kan, wah demo-demo keren, tapi udah memahaminya apa belum? Mungkin membaca tidak karena 900 halaman, tapi setidaknya poin-poin penting dari undang-undang ini Anda pahami. Nah, dari situlah saya sangat rekomendasi, malah bahasanya mewajibkan adik-adik semua untuk mengikuti channel Bersama Institut, karena yang akan berbicara bukan saya, tapi banyak pemikir-pemikir, ahli-ahli, ataupun sarjana intelektual Indonesia lainnya. Dari saya seperti itu. Pak Arestoma ada tambahan sebagai penutup? Cukup? Ya, sebagai akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.